Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya Bulita. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang eksplanasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lengkapnya mengenai materi teks eksplanasi, mari simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga sehat semua ya. Hari ini bersama saya Bulita, kita akan belajar teks eksplanasi. Sebelum memasuki materi pembelajaran, kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, mampu menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang akan kita pelajari di slide kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari teks eksplanasi, kemudian strukturnya, yang ketiga kebahasaannya, dan yang keempat nanti ada contoh dari teks eksplanasi. Sekarang kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Jadi teks eksplanasi. Kita sering ya dalam bahasa Inggris explain, yaitu menjelaskan atau menceritakan. Di sini yaitu proses terciptanya sesuatu secara alamiah atau proses terjadinya fenomena alam, bisa fenomena alam, sosial, atau budaya. Contohnya, proses terjadinya tsunami, gerhana bulan, atau fenomena sosial tentang maraknya LGBTQ di Indonesia, atau budaya ya, biasanya budaya silaturahmi ketika hari Lebaran, itu kan hanya terjadi di Indonesia saja. Kemudian yang kedua, struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi. Untuk interpretasi itu sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Untuk pernyataan umum, itu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi di pernyataan umum, itu nanti penulis itu menjelaskan secara umum fenomena apa yang akan ditulis di teks eksplanasi itu. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena itu bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Kalau untuk pernyataan umum, satu paragraf itu sudah cukup mewakili dari penjelasan umum apa yang akan dibahas. Tapi untuk deret penjelas itu karena berisi penjelasan proses, maka bisa lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Jadi di deretan penjelas itu benar-benar menjelaskan proses terjadinya atau kenapa itu kok bisa terjadi. Nah, itu dijelaskan di deretan penjelas. Kemudian untuk struktur yang ketiga itu interpretasi, itu sifatnya opsional ya. Artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, interpretasi itu merupakan teks penutup, bukan keharusan ya, karena bersifat opsional. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun pengambilan kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Jadi, diinterpretasi itu bisa tanggapan dari penulis. Berdasarkan apa? Berdasarkan deretan penjelas yang sudah dijelaskan tadi.
Kemudian kita masuk ke kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, jadi ciri kebahasaannya yang pertama itu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Jadi non-human participants. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Jadi karena yang dibahas itu bukan tentang manusia, tentang hal-hal umum ya. Itu jadi contohnya gempa bumi. Jadi kan di situ fokusnya tentang gempa bumi. Jadi biasanya itu tidak menggunakan kata ganti dia atau iya gitu. Kemudian kebahasaan yang kedua dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Karena teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam misalnya. Nah, di fenomena alam itu pasti akan menggunakan istilah-istilah ilmiah atau keilmuan. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, jadi urutan kejadian, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan seterusnya. Nah, ini di slide selanjutnya itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Judulnya Pengamen Jalanan. Nah, di sini sudah saya analisis strukturnya. Di paragraf yang pertama itu berisi pernyataan umum. Jadi, paragraf pertama itu berisi tentang penjelasan umum apa yang akan dibahas di teks pengamen jalanan itu. Kemudian lanjut di paragraf 2, 3, dan 4, itu berisi deretan penjelas. Dan paragraf yang terakhir itu berisi interpretasi, meskipun sifatnya opsional, tapi saya harapkan nanti ketika kalian menulis teks eksplanasi, kalian tetap membuat interpretasinya ya. Nah, di interpretasi ini menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Nah, karena di deretan penjelas tadi itu ada dijelaskan bahwa adanya pengamen jalanan itu ada positif dan negatifnya. Nah, jadi di interpretasi itu berisi tentang kesimpulan, bisa juga tanggapan dari penulis. Begitu. Semoga apa yang kita pelajari tentang teks eksplanasi bermanfaat dan semoga kalian juga paham tentang apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya via e-learning atau WhatsApp. Terima kasih. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan tentang materi teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Tetap jaga kesehatan,